sihir itu sebagaimana sering saya sebutkan berpengaruh kepada psikologis. Bukan berarti terus sihir itu psikologis atau sugesti, tetapi pengaruh dari sihir itu berpengaruh kepada sugesti negatif dan juga berpengaruh pada ilusi, halusinasi, berpengaruh kepada psikologi seseorang lah. Tanda kena sihir yang paling mudah dikenali apa, Gus? Gampang. Kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas, punggung berat, kakinya sakit. Itu tanda sihir secara fisik. Tanda sihir secara fisik rumah. Depan rumahnya biasanya mati lampunya. Nah, kenapa? Ada jasus, jin jasusnya, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat SGTV, para sahabat JRA dimanapun Anda berada. Di sini saya akan memberikan sebuah video, yaitu tentang bagaimana ciri-ciri. Ada beberapa sesi ya, karena ini dari penjelasan Gus Ahmad terkait videonya, yaitu tata cara mandi di laut, dan kita potong ada beberapa sesi, yaitu tentang ciri-ciri tubuh terkena paling mudah ya, ciri-ciri tanda-tanda mudah atau ciri-ciri mudah apabila terkena sihir, terus tata cara mandi dan sebagainya. Dan sudah saya berikan sesi-sesi. Mudah-mudahan video ini sedikit memberi penjelasan kepada kita semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri dan panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Alhamdulillah, kita kedatangan termasuk as-sabiqun al-awwaluna minal awwatiyin, yaitu salah satu perintis pelopor Jamiah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah dari Pasuruan. Beliau ini gabung bersama JRA pada tahun 2016 akhir, dan itu kisah-kisah banyak lah bersama Al-Paidi. Al-Paidi juga mempelopori. Jadi Al-Paidi itu sebutan untuk JRA Pasuruan. Dan walaupun disebut Pasuruan terkenal para habaib, tapi juga banyak juga masyarakat atau warganya yang, mohon maaf, tanda kutip, katrok, karena hanya dengan satu kamera sudah uyul-uyulan begini. Kita maklumi bersama para sahabat. Di mereka kesini kemudian menanyakan seseorang, saya tidak nyebut nama, menanyakan seseorang. Kemudian saya lihat beliau, terus saya tanya, itu kasusnya apa? Setelah didiagnosa penyakitnya itu bukan psikologis, jadi bukan trauma, bukan cemas, bukan takut mati dan seterusnya, bukan pula penyakitnya itu medis, tapi cenderung berdasarkan diagnosa ya,
setelah kita melakukan diagnosa, tim Al-Waidi melakukan diagnosa, cenderung mengarah ke sihir. Dan tentu sihir itu sebagaimana sering saya sebutkan berpengaruh kepada psikologis. Bukan berarti terus sihir itu psikologis atau sugesti, tetapi pengaruh dari sihir itu berpengaruh kepada sugesti negatif dan juga berpengaruh pada ilusi, halusinasi, berpengaruh kepada psikologi seseorang lah, intinya begitu. Nah, singkat cerita, setelah diruqyah sesuai SOP, saya tanya, kok masih kumat lagi Gus? Maka saya bilang, wah kalau ini direndam di air laut aja. Nah, mereka gimana caranya? Nah, ini maka sekalian nanti saya terangkan pada panjenengan semua biar tidak nanya-nanya. Saya bayangkan ini aja tim Al-Waidi yang sudah bergabung atau sudah meruqyah 5 tahun para sahabat. Beliau ini masih bingung cara ngerendam di laut. Kalau mandi di laut ya gampang aja, tinggal jebur. Tapi tata caranya bagaimana? Tapi insya Allah para sahabat, pokoknya jenis-jenis yang jin hayat, jin ular, jin ini kan al-jinnu salah satu asnaf lahum yatiru biha, dan jin-jin misalkan khodam pesugihan atau khodam apa kan, itu jenis jin daratan itu. Kuntilanak, wewe gombel itu dengan air laut takut itu. Demit, itu ini masih gurimo, jangan masih aku. Jadi jenis kayak Buanaspati apa wis seperti itu. Tapi kalau dibuat keris kodamnya pakai kodam tumbal itu suka di laut malahan. Makanya tidak setiap metode ini cocok dengan metode ini, tergantung lihat jenis gangguannya para sahabat. Kalau dia kena tumbal, misalkan kena tumbal dia dipagerin pakai rumah, kemudian inilah tentunya keluar kodam penjaga dan itu dari jenis-jenis jin angin, jin air, maka jangan dimandikan di laut, gak cocok itu. Harus di air hangat cocoknya. Berang itu loh. Atau di bodoknya banyu, air jahe. Tabakur. Nah, itu bagus. Yang lengkap di atas berendam di laut ya. Ingat catatannya. Tata caranya, 1 di swab dulu, yang kedua menghadap ke laut asli kira-kira sampai perut airnya, terus selama 5 menit, terus membelakangi ombak. Jadi setiap ombak blang gitu niat membuang penyakit. Siap, blang untuk membuang penyakit. Seperti itu. Kira-kira sampai, terutama kena sihir ya, karena kena sihir itu pasti kebanyakan di belakang sini. Mohon maaf agak ke sana. Nah, ini kan di titik kahil kan, kalau bekam orang titik kahil nih. Sebelah sini agak sakit nih. Sini atau sini. Itu kalau orang tidak pernah belajar cara ulang siklus orang kena seperti apa, dia mengira ini kolesterol. Karena nanti orang kena sihir juga hubungannya dengan ini. Kemudian di kakinya akan kram gitu. Itu sihir-sihir tanah kuburan, metode elemen tanah atau dengan elemen udara itu hampir sama. Cuman kalau elemen udara lebih cenderung nanti batuk atau sesek. Tapi di sini agak ke sini. Dan kalau kalian habis ngeruqyah orang, iya kan? Habis ngeruqyah orang, tiba-tiba kamu punggungnya berat, langsung cari swab. Yang kali di depan samping kiri rumahmu ada buhul yang kamu sendiri kurang waspada sehingga masuk. Karena hakikatnya jin itu bisa mencium keringat seseorang. Makanya orang kalau mau nyantet yang bekas pakaian. Nah, jadi kalau kamu ngeruqyah orang, kamu bersentuhan gak pakai sarung tangan, itu juga ada sedikit bahaya. Salah satunya si jin ini, si khodam ini bisa membaca reduksi energi atau keringat orang yang bersentuhan dengannya. Wallahu a'lam aqulu ini alam gaib, saya katakan gitu gaib. Tapi harus tahu identifikasi kemampuan bangsa jin. Catatan penting. Oh ya, setelah itu rendam. Yang keempat rendam, bukan keempat itu rendam lagi setengah jam. Kalau yang beralas tarut itu 10 menit aja.
kemudian di pasir kira-kira 15 menit. Jadi total semuanya kira-kira 1 jam. Jangan lebih dari 1 jam para sahabat. Kenapa? Ngeraimu ireng. Jadi gosong, nanti wajahmu gosong karena kena sinar ultraviolet jejaknya. Apalagi seperti belakang saya ini, kalau sering berendam ke air laut ya tambah parah ya, hanya kelihatan giginya kan parah ya, Tambah putih giginya. tambah putih giginya, subhanallah. Terus kapan dilakukan? Yang baik itu adalah jam 7 jam 6 sampai jam 7:30, sekitar itulah. Pokoknya sinarnya nggak terlalu kuat. Yang paling buruk bagaimana? Jam 12 siang. Panas-panas. Itu panas-panasnya ya, sahabat. Kalau panas-panasnya kok memaksakan diri memepekkan, maka tunggu kegosongan menjemput Anda. Jeliteng ya. Kalau orang Jombang sepuh wireng. Nah, kalau orang Pasuruan apa ya? Jeliteng. Jeliteng menges-menges. Jeliteng menges-menges. Parah itu, jeliteng menges-menges itu artinya hitam campur coklat. Hitam banget dah. Begitu para sahabat, dan insya Allah ini terus catatan yang kedua, catatan ya, jangan lakukan sering mungkin, cukup 3 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, kalau bisa Jumat ya, Jumat pagi. Itu aja. Jangan sering-sering, saya ulangi, jangan sering-sering. Baik, begitu saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Tanda kena sihir yang paling mudah dikenali apa, Gus? Gampang. Kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas, punggung berat, kakinya sakit. Itu tanda sihir secara fisik. Tanda sihir secara fisik rumah, depan rumahnya biasanya mati lampunya. Kenapa? Ada jasus, jin jasusnya, makanya sering lampu. Atau lampu-lampu di rumahnya, biasanya di kamar mandi, ruang tamu dan seterusnya, itu sering ada yang mati. Kalau matinya secara normal ya agak nggak mungkin lah, karena lampu itu didesain pabrik setahun mati, garansi setahun. Tapi faktanya sering mati, ganti 2 kali mati. Itu tanda di rumah, tanda di diri. Dan itu aja saya kira tanda yang paling mudah. Sudah 3 pertanyaan saya kira, belum lah 2.